Untuk bisa hidup tentram dan dengan sesama manusia, maka setiap individu harus membuang sikap egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Untuk bisa hidup tentram dengan sesama manusia, maka setiap individu hendaknya memenuhi kewajibannya yang menjadi hak orang lain. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin mempelajari tips dalam melatih sikap peduli sesama. Manusia adalah makhluk sosial. Dia akan merasa sulit untuk hidup sendirian. Untuk bisa hidup tentram dan dengan sesama manusia, maka setiap individu harus membuang sikap egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Untuk bisa hidup tentram dengan sesama manusia, maka setiap individu hendaknya memenuhi kewajibannya yang menjadi hak orang lain. Untuk bisa hidup tentram dengan sesama manusia, maka setiap individu hendaknya menghormati orang lain dan memaklumi kelemahan dan kealpaan yang selalu menyertai setiap manusia. Setiap manusia mesti memiliki kelemahan berupa salah dan lupa yang sulit dihindari karena umumnya dilakukan dengan tidak sengaja. Setiap manusia mesti memiliki kealpaan berupa ketidakmampuan untuk mengetahui akibat dari perbuatan dan perkataan yang akan dilakukannya. Kehidupan manusia tersaji berupa kebutuhan-kebutuhan yang akan semakin sulit jika tidak ada kesiapan untuk saling tolong-menolong di antara para manusia. Jika setiap individu selalu menghargai hak-hak orang lain, maka akan lahirlah ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Membiasakan sikap peduli kepada hak-hak sesama manusia harus dimulai semenjak anak masih kecil. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah 1, mengenalkan pentingnya sikap peduli kepada sesama manusia. Langkah yang kedua, menangani keraguan terhadap pentingnya sikap peduli sesama. Kemudian langkah yang ketiga, meyakinkan bahwa sikap peduli sesama adalah kebutuhan yang sangat penting. Langkah yang keempat, memotivasi agar segera bersikap dan berbuat memenuhi kebutuhan itu, di mana manusia itu harus peduli kepada sesama. Langkah yang kelima, membiasakan sikap dan perbuatan tersebut secara rutin dan terus-menerus. Maka hal ini akan membentuk kebiasaan baru yang akan menggantikan kebiasaan lama. Maka terwujudlah suatu perubahan. Sehingga di saat seorang pengasuh itu memperhatikan langkah-langkah ini, maka dia akan melihat bahwa anak itu akan perlahan-lahan menuju kepada perubahan. Di mana berubah itu dimulai dengan paham, kemudian yakin, kemudian sadar, kemudian lahir sikap dan perbuatan, kemudian lahir kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu menggantikan kebiasaan lama, maka terjadilah perubahan. Menyadari adanya kelemahan pada setiap manusia, termasuk pada diri kita sendiri, adalah langkah penting dalam memaklumi adanya kelemahan pada orang yang sedang bermasalah dengan kita. Sikap memaklumi adanya kelemahan pada setiap manusia menyebabkan kita mampu berbaik sangka kepada orang lain, terutama pada saat mendapati kesalahan yang dilakukan sebab lupa ataupun tidak sengaja. Mulailah dengan mengerti kehidupan sehari-hari orang itu. Pahami kekurangan yang ada padanya dan pahami latar belakang sosialnya. Dengan semakin mengerti tentang keadaan nyata seseorang, maka semakin mudah kita untuk memaklumi orang itu saat dia berbuat kesalahan. Dan semakin mudah pula untuk kita berbaik sangka kepadanya. Seorang anak semenjak kecil mesti dibiasakan memaklumi orang lain dan diajak mengerti kekurangan pada orang itu, serta dilatih bagaimana caranya berbaik sangka kepada
orang lain. Sehingga dengan kita itu bisa memaklumi orang lain, kita akan menjadi orang yang peduli kepada sesama. Karena kita mengerti bahwa kelemahan itu ada pada diri kita dan ada pada seluruh manusia. Memaklumi kealpaan adalah bentuk kepedulian seseorang kepada sesamanya, karena hal ini didorong oleh sikap peduli kepada kelemahan manusia yang tidak pernah bisa sempurna. Kealpaan selalu menyertai diri manusia, di mana wujudnya bisa berupa kelalaian, kelengahan, dan ketidakpahaman terhadap akibat dari suatu perkataan ataupun perbuatan. Meskipun seseorang telah menyiapkan segala sesuatu dengan maksimal dan telah memperhitungkan serta mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, namun kenyataannya masih saja ada kelemahan terjadi. Seorang anak semenjak kecil mesti dilatih dan dibiasakan untuk bisa menerima kenyataan ini dan tidak menuntut kesempurnaan, karena memang kesempurnaan itu tidak pernah bisa diwujudkan oleh manusia. Seorang anak mestilah dilatih dan dibiasakan peduli kepada kealpaan yang ada pada manusia untuk dimaklumi dan dimaafkan. Saling tolong-menolong adalah bentuk kepedulian yang nyata antara sesama manusia, di mana manfaatnya bisa langsung dirasakan. Untuk membiasakan dan melatih sikap dan kemampuan dalam membantu sesama manusia, perlulah dilakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah 1, anak dibimbing dan diarahkan untuk memahami pentingnya sikap peduli kepada sesama, berupa dia siap membantu orang lain. Apa yang bisa dia lakukan? Karena dibutuhkan oleh orang lain, maka dia siap memberikannya kepada orang lain. Kemudian langkah yang kedua, anak diyakinkan dalam hal ini bahwa kita sesama manusia harus saling tolong-menolong. Kemudian kita tanggapi keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan yang ada pada anak itu untuk kita yakinkan. Kemudian langkah yang ketiga, anak dibimbing dan diarahkan agar menyadari kebutuhannya kepada sikap peduli sesama. Kenapa? Karena suatu saat kita pun akan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga jangan pernah kita menganggap remeh. Hari ini kita sedang membantu orang, dan suatu saat kita pun perlu dibantu oleh orang lain. Karena memang di dalam hadis dikatakan, kama tadinu tudanu. Seperti apa kamu itu berbuat, memperlakukan orang lain, tudanu, maka seperti itu engkau diperlakukan. Sampai pun kita saat memberi makan seekor kucing, ternyata suatu saat ada sesuatu yang mengagetkan saat kita sulit, ternyata kita dibantu oleh orang yang tidak kita kenali. Kemudian langkah yang keempat, anak dimotivasi agar memiliki sikap dan siap menolong orang. Kemudian langkah yang kelima, anak dibimbing dan diarahkan agar terbiasa untuk peduli dalam menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu. Biasakan itu semenjak kecil. Sehingga pada saat dia dewasa sudah tidak berat lagi, sudah ringan. Menolong orang itu sesuatu yang bukan beban sama sekali. Dia merasakannya adalah sesuatu yang ringan dan biasa-biasa saja. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.